日輪を食らう黒き強制よ。行くぜラゴ触れてやれゴミどもがすごい本番といくか。Reiji malah menghina Jiro bodoh dan mending keluar dari regu. Penghinaan itu membuat Jiro tak terima dan mending gelut. Bukannya dihentikan, Shiba justru nyuruh mereka gelut beneran di luar gedung. Duel mereka akan direkam oleh Hana sebagai bukti untuk para atasan. Karena rupanya, atasan ingin Jiro membuktikan kalau dia aset bagi Biro. Hai, ja, rokuga hajimemasu ne. Rago akhirnya muncul karena merasa terusik oleh niat membunuhnya Reiji. Meskipun duel ini diawasi oleh Shiba, namun keduanya akan bertarung serius. Jiro pun menanyakan, kenapa hanya Reiji yang boleh memakai pedang kayu. Shiba menjelaskan, kalau Reiji berasal dari keturunan ahli pedang keluarga Kirihara. Saat Biro masih bagian Oniwaban, keluarga Kirihara yang mengajarkan ilmu pedang. Dan kalau Jiro merasa tak adil, Jiro dibolehkan memakai senjatanya sendiri. Reiji pun meminta Jiro jangan segan dan menggunakan senjatanya sendiri. Senjata yang dimaksud adalah Rago, si Mononoke legendaris. Namun, Jiro tak akan melibatkan Rago dan akan bertarung dengan kemampuannya sendiri. せっかく快眠してたってのに剣じゃなくお前はお前の武器を使えばいい。てめえが撃って俺が勝った。 Reiji malah melepaskan pedang kayunya dan berbalik membelakangi Jiro. Dengan alasan agar pertarungan ini lebih menarik dan tidak membosankan. Hal itu pun membuat Jiro agak kesal karena merasa diremehkan. Ichika pun menyadari kalau keduanya malah jadi saling menahan diri. Namun di luar dugaan, Reiji justru menyuruh Jiro untuk menyerang duluan. Dan tanpa basa-basi lagi, Jiro langsung berlari dan melompat menyerang Reiji. Bagi pendekar pedang, jarak antar lawan adalah yang terpenting. Pendekar kelas 2 mengandalkan penglihatan dan juga pendengaran. Namun yang terbaik memakai indera keenam dan Jiro pun kena hantam. Para cewek pun cukup terkesan dengan kemampuan Reiji barusan. Dan menurut Shiba, Reiji punya kepekaan luar biasa dan tak ada titik butanya. Reiji pun meminta duel dihentikan dan menyayangkan Jiro itu sangat lemah. Namun, Jiro masih bisa bangkit berdiri sehingga duel ini belum berakhir. Hana pun hanya bisa berharap kalau Jiro akan baik-baik saja. Reiji mengira kalau tubuh Jiro bisa sekuat itu karena ada Mononoke di tubuhnya. Namun, ketahanan tubuh Jiro itu karena dari kecil sudah terbiasa dihajar kakeknya. Jiro sampai memprovokasi teknik pedang Reiji seperti permainan anak-anak. Dan ya, Reiji pun akhirnya terprovokasi tak terima aliran pedangnya dihina. 勝負はこっからだろうが。万死に値する。取り逃すなよ、ウサミ。 Siapa sangka kali ini, Jiro malah menyerang dari depan dan langsung ditebas oleh Reiji. Ini adalah momen yang harus terekam buat laporan nanti ke atasan Biro. Dan di luar dugaan, Jiro justru mematahkan bilah pedang kayu dan kemudian menghantam wajahnya Reiji. Reiji pun tak menyangka kalau pedang kayu bisa dipatahkan segampang itu. Yang rupanya, Jiro sudah membaca jarak serangannya Reiji di serangan pertama tadi. Reiji pun tak habis pikir, karena menurutnya yang dilakukan Jiro itu mustahil. なるほど、武器破壊ときたか。一点に互いの力が集中すれば。さてこれでお互いヒットは一発対一発。 Jiro pun ingin tahu dan menanyakan, apakah Reiji mau melanjutkan duel ini. Dan ya, Reiji tak mau menyerah begitu saja dan masih mau bertarung. Jawaban itu membuat Jiro semangat, karena memang maunya gelut begini. Dan kali ini, Reiji tak punya senjata lagi dan akan beradu pukulan. Dengan begitu, duel kali ini akan lebih adil karena tak ada yang pakai senjata. Bagi Hana, dua cowok yang saling baku hantam bertukar tinju itu sangat seksi. Dan katanya, ini akan menunjukkan ketangguhan mereka pada atasan nanti. Ichika pun tak mengerti apa yang mereka pikirkan sebenarnya. Hingga di satu momen, pukulan keduanya masuk yang membuat mereka pingsan. Singkat cerita, Jiro sudah sadar duluan dan membeli 2 minuman kaleng. Tak lama, Reiji akhirnya tersadar dan menanyakan di mana yang lain. Jiro sendiri pun tak tahu, karena ketika tersadar mereka sudah tak ada. Bukannya dipindahin saat pingsan, mereka malah dibiarkan gitu saja.
Jiro lalu memberikan satu kaleng minuman yang dia beli untuk Reiji. Reiji pun ingin tahu, kenapa tiba-tiba Jiro malah jadi perhatian begini. Jiro mengaku kalah, karena jika saja bukan pedang kayu mungkin sudah mati. Namun, yang ketika Reiji membuka minumannya langsung nyemprot ke mukanya. Jiro sendiri pun sampai ngakak berhasil mengerjai Reiji. てめえの勝ちってことにしといてやるよ。 Shin pun berpindah ke Hana yang akan mengirim rekaman tadi ke atasan. Hana pun bertanya pada Shiba, apakah Reiji dan Jiro akan baik-baik saja. Menurut Shiba, itu adalah hal biasa dan ujian sesungguhnya besok di lapangan. Namun, Hana memberitahu kalau atasan belum memberikan misi baru. Meski begitu, Shiba sama sekali tak peduli dan akan mencari misi mereka sendiri. Namun menurut Hana, ini terlalu cepat dan anggota mereka pun baru dibentuk. Shiba sendiri memikirkan semuanya dan misi kali ini adalah misi sangat penting. 本当にこれで大丈夫なんですかね。現場に勝る経験はないよ。重要な仕事がな。 Besoknya, Jiro dan yang lain pun sudah siap dengan seragam bironya. Dan sebelum pergi, Shiba pun memberitahu tentang fungsi seragam tersebut. Tombol di lengan mereka untuk mengaktifkan dan mematikan mode tempur. Saat modenya dinonaktifkan, pakaian mereka sudah disesuaikan. Selain itu, mereka akan masuk mode kamuflase jika tombolnya ditekan 2 kali. Namun, mode tempur punya kekurangan, menurunkan efisiensi perlengkapan mata-mata mereka. Itu artinya, mode yang dipakai sangat tergantung pada kondisi. Setelah menjelaskan semua itu, Shiba pun meminta mereka agar bersiap. Ini adalah misi pertama Black Torch dan mereka harus siap resiko buruknya. 個人に合わせた普段着に見た目を偽装する。迷彩起動中は隠密服の基本性能が極端に落ちるが、心してかかれよ。 Singkat cerita, mereka sudah tiba di lokasi yaitu sebuah kuil fasilitas biro. Mereka pun sempat berdoa dulu agar semuanya bisa berjalan lancar. Yang ketika menuju kantor kuil, Jiro melihat seseorang yang sedang duduk. Shiba dan yang lainnya tak terlalu peduli dan menemui agen biro yang jadi pendeta. Entah siapa orang ini, namun yang jelas, sudah ada sebelum mereka. Pendeta ini memberitahu, kalau tadi divisi pertama telah datang berkunjung. Dan katanya, divisi 1 adalah divisi paling elit yang punya kekuatan paling besar. Sedangkan Black Torch adalah divisi 2 dan kebalikannya dari divisi 1. Mereka hanya diberi waktu 15 menit untuk memasuki ruangan tersebut. 今日はこれから特一の方々が来ることになってるって本当に15分だけですからね。 Mereka pun ingin tahu, apa tujuan Shiba memasuki ruangan ini. Dan katanya, hal menarik yang sebenarnya ada di bawah ruangan ini. Yang ketika mereka menuju ke bawah, ada banyak ruangan dan tangga tersembunyi. Shiba pun menanyakan, apakah Rago akan baik-baik saja di ruangan ini. Rago akhirnya muncul dan tak ada masalah memasuki ruangan tersebut. Dan ternyata, ada satu ruangan khusus yang menjadi tempat Rago disegel dulu. Yang dimana, seluruh tempat ini terbuat dari Dead Obsidian yang merupakan batu langka untuk meredam energi spektral. Tempat ini disebut Saling Sanctum dan paling besar Dead Obsidian di tempat ini. Reiji dan Jiro disuruh tetap di sini untuk mencari tahu yang terjadi pada hari itu. Sedangkan Shiha dan Ichika yang akan menanyai para saksi. ラゴ封印の地だ。イチカは俺と一緒に社務所で事情聴取。一緒にね。 Ichika pun menanyakan, apakah Shiba yakin meninggalkan mereka berdua. Dan menurut Shiba, semuanya akan berjalan lancar tanpa ada dia dan Ichika di sana. Jiro lalu meminta Rago agar memberitahu alasan dia disegel di tempat ini. Namun sayangnya, Rago tak ingat apapun yang terjadi sebelum disegel. Jawaban itu membuat Jiro ragu dan sempat menuduh Rago sedang berbohong. Menurut Reiji, amnesia bukan hal mustahil bagi Mononoke yang tersegel lama. Saat Mononoke disegel, dia secara tak langsung dipaksa merasuki sesuatu lain. Dan tindakan merasuki itu, membutuhkan seluruh energi dari si Mononoke. Bahkan, Mononoke itu sendiri tak sanggup membatalkan mantranya sendiri. なんか言えない事情でもあんのか？昔この目で見たことがある。してその憑依という術は容器のすべてを使用する強力なものだ。 Dalam keadaan normal, Mononoke merasuki dan tinggal di dalam makhluk hidup. Sedangkan penyegelan, memaksa mereka masuk ke benda tak bernyawa. Apalagi, jika benda itu adalah Dead Obsidian rasanya sudah seperti neraka. Di dalam Dead Obsidian, energi mereka makin nipis dan tak bisa bergerak sedikit pun. Reiji pun meminta Rago agar menceritakan hari pertama saat dibebaskan. Karena jika fokus ke masa lalu Rago, itu tak akan membantu mereka sekarang. Di sisi lain, Shiba dan Ichika tak bisa menemukan bukti di CCTV.
Karena pada saat Rago dibebaskan, semua CCTV pun mendadak mati. 誰と何があったのかを。結局大したことはわからなかったわ。とりあえず向こうと合流するか。 Shin pun kembali ke Rago yang mulai menceritakan semuanya. Di saat Rago tersadar, dia melihat banyak Mononoke dan seseorang yang bicara lewat tablet. Zaman sudah banyak berubah, dan para Mononoke berjuang bertahan hidup. Rago sendiri tak kenal siapa yang bicara dan baru pertama kali melihatnya. Mononoke itu ingin meminjam kekuatan Rago untuk melawan biro espionase. Dan ketika tablet itu mati, Rago memanfaatkannya untuk kabur. Dari cerita ini, mereka mendapat informasi kalau musuh tahu cara melepas segel Rago. Dan tujuan musuh pun sudah jelas untuk balas dendam pada biro espionase. Kebanyakan info membuat Jiro pusing, mending tinggal hajar musuh saja. 連中は何らかの方法で憑依を解除できる。あれなんかもうめんどくさくなってきた。 Dan tiba-tiba, mereka pun dikejutkan oleh kedatangan seseorang tak dikenal. Rago pun merasakan energi spektral dan meminta Jiro agar hati-hati. Dan ya, orang itu adalah orang yang sempat dilihat Jiro di luar tadi. Jiro pun sudah menduga kalau orang yang dilihatnya itu adalah Mononoke. Dan tiba-tiba, Mononoke sudah ada di belakang mereka dan bergerak sangat cepat. Dia pun menghina dan mengatakan kalau kalian adalah sampah. Jiro dan Reiji pun langsung mengaktifkan seragam biru mode tempur. Pintu masuk ruangan itu dipasang penghalang sehingga Shiba dan Ichika tak bisa masuk. Alhasil, Shiha dan Ichika tak bisa membantu pertarungan di dalam. Dan tiba-tiba, mereka kedatangan ketua divisi 1 yang bernama Toko Kusumi. 本番といくか。こりゃとんだ初任務になってきたな。 Mononoke ini bernama Koga yang mengaku calon penguasa para Mononoke. Hal itu membuat Jiro heran, karena Dateng-Dateng ngaku calon penguasa. Dan katanya, Koga butuh tambahan kekuatan dan ingin merebut Rago dari Jiro. Reiji pun berpikir, kalau Koga itu bodoh dan bisa dengan mudah menggali informasi. Dia pun ingin tahu alasan Koga, kenapa dia sangat tertarik pada Rago. Koga menjelaskan, kalau Mononoke itu tak serapuh dan selemah manusia. Mononoke hanya akan mati, jika tubuh mereka dihancurkan berkeping-keping. Dan roh spektral mereka akan meredup, jika tak ada asupan. Namun, berbeda dengan Rago yang makan atau tak makan, tenaga spiritualnya nyata berkurang. Dan kekuatan seperti itu yang akan membuat Koga abadi sepenuhnya. 何か裏があるようにも思えないが。もう怖いもんなんてね。 Setelah mengehajar Jiro dan Reiji, Koga pun mencoba bicara dengan Rago. Koga ingin Rago menyatu dengan dirinya untuk jadi penguasa Mononoke. Koga pun akan melepaskan Rago dari Jiro yang menjadi wadahnya sekarang. Namun, Rago tak tertarik jadi penguasa dan keinginan Koga itu baginya sangat lucu. Yang siapa sangka, jawaban itu malah membuat Koga jadi menangis. Dia sama sekali tak menyangka kalau Rago akan mengatakan seperti itu. Dan tiba-tiba, Jiro memegangi kaki Koga dan udah muak dengan ocehannya. Yang di saat bersamaan, Reiji pun sudah siap untuk menyerang. 俺は誰のものにもならねえよ、クソったれ。なんでってダダこねるガキかてめえ。空付き。 Tebasan dari Reiji membuat tangan Koga terluka dan mengeluarkan darah. Reiji pun meminta Jiro kerjasama, karena tak cukup waktu menunggu bantuan. Darah Koga pun menyebar dengan cepat dan malah membentuk sesuatu. Bagi Koga, manusia itu sok jago karena jumlahnya lebih banyak dari Mononoke. Koga akan membunuh Reiji terlebih dulu dan akan membiarkan Jiro hidup. Dan tiba-tiba, darah yang tadi membentuk sesuatu pun berubah menjadi senjata. Jiro dan Reiji pun tak punya pilihan lain, selain bertarung melawan Koga. Namun kali ini, Koga akan bertarung serius dan menunjukkan siapa yang berkuasa. いずれ課長たちが異変に気づくだろうが。おい、もう遊ばねえ。格の違いよな。 Sementara di luar, Ichika sangat khawatir dengan keadaan Jiro dan juga Reiji. Pria yang bernama Tokida ini pun akan mencoba membuka penghalangnya. Dia pun meminta Ichika agar membantunya menancapkan patok yang dikasih. Sedangkan Shiba dan Kusumi, keduanya malah terlibat adu bacot. Yang dimana, Kusumi sudah tahu kalau dari awal Shiba akan memanfaatkan divisi 1. Oleh karena itu, Kusumi mendesak Shiba yang nantinya bertanggung jawab. Di sisi lain, pertarungan melawan Koga di dalam pun sedang berlangsung. Target pertama Kago adalah Reiji yang dihajar habis-habisan tanpa ampun. Bahkan, Jiro yang dibantu oleh kekuatan Rago pun dibuat kewalahan.
Koga sangat menyayangkan, manusia yang jadi wadah Rago sangat lemah. Hal itu membuat Koga makin ngotot untuk merebut Rago. Jiro mengatakan, kalau kami adalah kami dan Rago bukan untuk dimanfaatkan. Reiji pun bisa merasakan, energi Jiro dan Rago sekarang mulai menyatu. Kekuatan mereka akhirnya menyatu yang menimbulkan energi besar. Koga pun sampai bengong-melongo melihat energi spektral yang sebesar itu. Energi itu dipusatkan ke satu pukulan dan dihantamkan ke arah Koga. Namun di luar dugaan, Koga masih bisa bertahan dengan menangkis serangan tadi. Jiro pun tak menyangka, kalau Koga bisa bertahan dari serangan tadi. Setelah melihat kekuatan Rago tadi, Koga justru semakin ngotot. Koga lalu merasakan penghalangnya dirusak sehingga pamit untuk pergi. Jiro pun heran tak terima, pertarungan belum selesai, Koga malah ingin pergi. Yang karena Koga tak tahu identitas Jiro, dia pun menanyakan nama aslinya. Jiro pun menyebutkan namanya secara lengkap, nama dia Jiro Azuma. Dan siapa sangka, Koga justru mengenal seorang pria dari keluarga Azuma. Dia pun tak menyangka, kalau Jiro itu adalah anaknya si pria tersebut. Namun, Koga tak menyebutkan nama pria itu dan langsung pergi begitu saja. Hal ini membuat Jiro agak bingung, karena Jiro sendiri tak tahu siapa ayahnya. Tak lama, Ichika pun akhirnya datang di saat Koga sudah menghilang. Azuma? Omae, otoko no gaki ka? Jiro, Reishi! Setelah di luar, Shiba kemudian menanyakan kondisi lukanya Reiji. Di mana sebelumnya, Reiji dihajar oleh Koga dan sempat terkena tebasan. Reiji mengatakan, kalau bukan karena seragam biru mungkin dia sudah meninggal. Dia pun mengakui masih lemah dan akan menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan Jiro, masih kepikiran siapa pria yang dimaksud oleh Koga. Karena selama ini, Jiro hanya mengenal si kakek yang sudah seperti ayahnya sendiri. Dan perasaan itu juga yang membuat Jiro yakin untuk menjadi agen Biro. Shiba mengatakan, kalau mereka adalah tim dan harus menjadi tim yang solid. Namun, setiap orang punya pikiran dan emosi sendiri dan jadikan itu menjadi kekuatan. Mereka hanya perlu menatap ke depan, sisanya Shiba yang tanggung jawab. 今になってなんで？それぞれが考え、それぞれが感じ。お前らガキの特権なんだからな。 Singkat cerita, Shiha memberikan mereka misi baru, yaitu latihan dasar klasik. Mereka akan dilatih oleh cewek bernama Fuyo yang merupakan Mononoke. Karena katanya, Mononoke yang bersikap ramah bisa diajak kerja sama. Namun meskipun begitu, bukan berarti Mononoke patuh pada manusia. Latihan kali ini adalah latihan penekanan kekuatan supranatural. Mau percaya atau tidak, ada Mononoke yang mampu menciptakan halusinasi. Oleh karena itu, Shiba pun meminta bantuan Fuyo untuk latihan kali ini. Shiba tak memberitahu detailnya, karena semakin realistis maka makin efektif. Fuyo akhirnya memakai kemampuannya dan latihan ini pun baru dimulai. Jiro dan lainnya pun langsung terkurung dan harus keluar dari sana. とにかく術を破って出てくること。ここが訓練の効果も高いからな。 Segel itu menciptakan ilusi di dalamnya yang setiap orang berbeda-beda. Namun tiba-tiba, muncul seorang pria yang ternyata adalah kakaknya Reiji. Hal ini membuat Reiji sangat kaget, karena ilusi ini seperti sangat nyata. Ditambah lagi, sosok itu berbicara pada Reiji dan langsung menyerangnya. Sementara itu, Ichika justru malah melihat masa kecilnya bersama sang ibu. Dari kecil, Ichika memang ingin seperti ibunya yang menjadi biro espionase. Tak lama, ibunya diberitahu oleh pelayan kalau ada misi yang sangat mendesak. Ichika sama sekali tak masalah dan justru sangat bangga pada sang ibu. Namun siapa sangka, ibunya dikabarkan meninggal dan sudah dimakamkan. Sejak saat itu, Ichika pun berlatih keras dan diterima menjadi agen biro. だからいい子で待っててね。ただがむしゃらにたくさん走れば Hingga suatu hari, Ichika diberitahu fakta sebenarnya kalau ibunya berubah jadi batu. Sang ayah baru memberitahu Ichika, karena terikat sumpah kerahasiaan di bawah Biro. Biro menduga, kalau ibunya Ichika terperangkap dalam batu oleh mantra spektral. Dan katanya, Mononoke yang melakukan itu masih berkeliaran. Selama 10 tahun terakhir, Biro telah melakukan semua cara agar si ibu terbebas. Namun sayangnya, selama itu juga mereka gagal dan masih belum berhasil. Ilusi itu menciptakan patung sang ibu yang sekarang di hadapan Chika. Dan tiba-tiba, patung itu menyuruh Ichika jangan jadi agen dan berubah mengerikan. Sedangkan ilusi Jiro, dia bertemu sosok monster yang tak dikenal.